واتقوا الله لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini MT Al-Muhajirin Laren Lamongan kembali menyapa pemirsa untuk memberikan beberapa informasi ataupun berupa nasihat yang mungkin bisa kita ambil kebaikan untuk kita bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada khutbah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita senantiasa tunduk dan taat terhadap syariah, kita kemudian bisa menjalani atau mengikuti ittiba terhadap beliau terkait apa-apa yang dilakukan oleh beliau dan apa-apa yang kemudian diwasiatkan beliau kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini MT Al-Muhajirin kembali mengajak kepada Ananda Muhammad Salman Al-Farisi, yang mana kebetulan pada kali ini kita sedang refreshing ya, kita sedang jalan-jalan di lapangan sepak bola daerah Laren Lamongan, yang mana kita sengaja untuk mencari tempat atau lokasi yang agak indah, agak bagus, dan ini kita buat untuk konten, dan akhirnya kita menyepakati untuk membuat konten ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ananda Salman? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk Ananda Salman. Ya. Perkenalkan, nama saya Salman Muhammad Salman Al-Farisi. Usia saya 15 tahun. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 1 Batu sekarang. Baru masuk ini ya, baru masuk pertama ini ya. Iya. Nah, kebetulan MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, Ananda Salman ini anak pertama dari saya, Muhammad Muhajirin. Ananda Salman ini, dan Ananda Salman ini aktif juga mengikuti kajian-kajian rutin yang diadakan MT Al-Muhajirin Laren Lamongan. Jadi beliau juga salah satu orang yang kemudian menuntut ilmu di MT Al-Muhajirin, dan turut juga akan mensupport, insya Allah nantinya akan memberikan kontribusi buat agama dan juga buat negara dan juga buat masyarakat, insya Allah, untuk menjadi lebih baik. Insya Allah begitu ya Ananda Salman. Ya. Baik, dan Ananda Salman aktivitas selama ini apa saja selain daripada mengikuti dari Majelis Taklim Al-Muhajirin? Aktivitasnya apa aja? Ngaji. Ya. Ngaji Quran habis maghrib sampai isya. Alhamdulillah. Jadi Ananda Salman ini masih murojaah setiap hari, insya Allah. Murojaah sambil membantu adik-adiknya untuk kemudian melakukan murojaah ya. Iya. Selain itu aktivitasnya bantu orang tua juga ya. Iya. Membantu abinya, membantu orang tua juga di samping berangkat sekolah. Itulah aktivitas dari Ananda Salman Al-Farisi. Jadi harapan daripada seluruh orang tua bagi Ananda Salman Al-Farisi, orang tua itu tidak pernah kemudian berharap materi semata. Jadi harapan utama orang tua itu semestinya menjadikan anak itu akan menjadi lebih soleh.
Sebab ketika menjalani kehidupan di dunia dan hanya dibekali sebuah materi untuk keberlanjutan kehidupan di dunia, maka anak secara otomatis tidak akan mampu mengembangkan dengan kemampuan ilmu yang baik. Dan ini yang kemudian perlu diperhatikan buat Ananda Salman Al-Farisi, bahwasanya fondasi dasar untuk menjalani kehidupan ini adalah ilmu agama. Bagaimana kita tidak kemudian melanggar hukum-hukum syara, bagaimana juga kita senantiasa terikat terhadap hukum-hukum syara. Dan ini sebuah konsekuensi akidah dan keimanan yang kokoh. Nah, oleh karenanya kenapa kemudian yang pertama itu adalah memberikan fondasi-fondasi dasar terkait tauhid, terkait akidah, terkait keimanan. Ini yang harus Ananda Salman pelajari secara serius untuk menjalankan kehidupan. Sebab apabila pun ketika Ananda Salman faham terhadap ilmu-ilmu agama, maka nantinya kelak kalau Abi sudah wafat, Abi sudah meninggal, maka Ananda Salman bisa mendoakan kebaikan buat orang tua dan melanjutkan perjuangan daripada orang tuanya. Nah gitu Ananda Salman. Oleh karenanya kenapa Ananda Salman ini dilatih mulai dini. Kalau mengingat daripada usia-usia Ananda Salman yang 15 tahun ya. Kalau dulu Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel. 21 tahun. Jadi kurang 6 tahun lagi. Dan 21 tahun Sultan Muhammad Al-Fatih itu menguasai beberapa bahasa. Dan kita sekarang ini baru menguasai berapa bahasa ya. Cuman bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab sama bahasa Inggris juga tanggung-tanggung juga, masih belum. Tapi insya Allah kita akan berupaya menjadi lebih baik nanti. Nah, begitulah yang kemudian harapan dari orang tua, khususnya Abi kepada Ananda Salman, yang mana menginginkan Ananda Salman ini menjadi anak yang soleh nantinya dan akan menjadi garda terdepan untuk membela Islam. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan umpan balik dari Ananda Salman yang selama ini mungkin disimpan ya, disimpan terkait kenapa atau apa tujuannya yang kita kemudian kok belajar ilmu agama. Mungkin bisa ada selama ini masih belum terjawab ya. Jadi saya tanya sekarang dan mungkin bisa diambil pelajaran buat teman-teman yang lain nantinya. Gitu. Ya. Nah. Jadi saya mau tanya kepada Abi, kenapa kok saya dikasih nama Salman? Kenapa kok gak yang lain aja? Apa harapan Abi kok ngasih nama saya Salman? Oh gitu. Baik. Jadi teringat kembali sebelum Abi menjawab pertanyaannya Ananda Salman, Abi dulu adalah orang yang jauh dari mengenal agama. Abi masih bujang dulu, tidak kemudian memiliki greget atau niat sama sekali untuk mengenal agama. Orang tua Abi atau sekarang nenek sama kakeknya Ananda Salman itu berusaha memondokkan Abi, tapi Abi nggak kemudian mengamanahkan dengan baik. Jadi benar mondok tapi tidak belajar dengan baik. Dan setelah lulus juga terikut dengan arus teman-teman dari zaman itu, ikut ke sana kemari, hal yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, sampai Abi bekerja. Nah maka ketika Abi intens mengikuti kajian-kajian rutin, halakoh rutin, pembinaan rutin, maka Abi merasa pada saat ini seharusnya kita yang menjadi fondasi awal itu adalah ilmu agama. Sebab sebuah ketenangan itu akan kemudian didapatkan ketika kita meletakkan tujuan itu dengan benar. Kalau tujuan itu karena Allah SWT, maka apapun aktivitas kita arahkan ke sana.
kita arahkan ke sana. Dan seluruh aktivitas kita ketika kita arahkan ke sana, maka tidak ada yang tidak berguna. Bekerja kita bernilai ibadah, belajar kita bernilai ibadah, semua memberi nafkah anak juga ibadah. Maka inilah kondisi Abi dulunya. Nah, Abi dulu memang tidak memiliki suatu kapasitas yang kemudian bisa dikatakan buruk. Abi dulu. Nah, ketika Abi sudah memiliki putra yang pertama, yakni Ananda Muhammad Salman Al-Farisi, Abi itu terinspirasi. Abi terinspirasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi pada masa-masa perang Khandaq, ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat tersebut itu dari Persia, yang mana Salman Al-Farisi ini menjaga api suci, warisan daripada keyakinan orang tuanya. Di dalam hati Salman Al-Farisi ini, dia tidak yakin sebenarnya, sudah merasa gelisah untuk menjaga api suci ini. Kenapa Tuhan harus dijaga? Nah, akhirnya suatu saat dia berjalan ketemu sebuah gereja, dan di situ kemudian Salman Al-Farisi ini mendekati dan bertanya, agama apa ini? Ini agama Nasrani. Dari mana? Dari Syam. Akhirnya belajar, bertemu. Dan kemudian Salman Al-Farisi juga tidak mendapati suatu ketenangan. Masih ada pertanyaan yang belum kemudian terjawab. Maka Salman Al-Farisi datang ke Jazirah Arab menemui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Salman Al-Farisi kemudian banyak bertanya tentang keimanan, tentang keberadaan Tuhan, tentang keyakinan. Maka terjawab di situ oleh Rasulullah SAW. Kemudian Salman Al-Farisi ini masuk Islam. Nah, dari sini harapan Abi bahwasanya Ananda Salman Al-Farisi nantinya bukan menjadi seseorang yang lembek. Harapan Abi memberi nama Salman Al-Farisi itu adalah menjadi pejuang dan mencari kebenaran terus-menerus tanpa henti. Yang pertama. Jadi itu kenapa Abi memberi nama sampean ini Muhammad Salman Al-Farisi, karena Abi menginginkan mentalnya seperti mental sahabat Rasulullah tadi, Salman Al-Farisi. Jadi sampean mencari kebenaran terus-menerus tanpa harus merendahkan orang lain. Terus mencari kebenaran, terus belajar. Nah, di samping itu juga pada masa Ghazwatul Ahzab atau perang Khandaq itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar bahwasanya 10.000 pasukan Yahudi yang mengingkari perjanjian dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu di Madinah telah melakukan makar dan penyerangan terhadap Rasulullah, yang jumlahnya pasukan Muslim itu sekitar 3.000-an orang. Maka Rasulullah bermusyawarah, seluruh sahabat dikumpulkan, gimana enaknya ini. Pada saat itu muncul ide brilian yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya, ya Rasulullah, ketika kami di Persia dulu kalau peperangan kami menggunakan parit untuk kemudian menggali sebagai benteng kami supaya musuh nggak dapat masuk, supaya musuh nggak dapat menyerang kami. Maka ide itu dipegang dan diadopsi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian memerintahkan para sahabat untuk menggali parit. Nah, di sini juga Abi berkeinginan bahwasanya seorang Ananda Salman Al-Farisi itu juga brilian untuk memberikan uslub strategi dakwah menolong agama Allah. Ya, jadi untuk memberikan strategi-strategi dakwah, hidupnya untuk dinisbahkan dalam rangka belajar, dalam rangka menolong agama Allah, membela agama Allah. Dan yang terakhir, pada masa perang Khandaq itu, ketika makanan pun sulit didapat, ketika juga kemudian kekuatan
secara personal kurang 3.000 melawan 10.000. Ketakutan juga melanda di hati kaum muslimin. Tapi pada saat itu, pada saat perang Ahzab itu, maka bertanya kepada Rasulullah salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, manakah yang kita taklukkan terlebih dahulu? Apakah kota Roma ataukah Konstantinopel?" Maka Rasulullah pada saat himpitan yang seperti itu, serangan seperti itu, ancaman seperti itu, dan kekurangan makanan seperti itu, Rasulullah memberikan kekuatan kepada para sahabat, yakni latuf tahan nakun statinia ala nikmal amiru amiruha wala nikmal jaisul dalikal jais. Akan kita taklukkan Konstantinopel terlebih dahulu. Dan pada saat itu, ya kan, pada saat itu Muhammad Salman Al-Farisi dan para sahabat itu tidak memiliki mental pengecut. Para sahabat dan Nabi SAW tidak memiliki mental pengecut. Kemudian dia senantiasa melakukan sebuah upaya, sebuah gerakan untuk menjaga daripada Madinah waktu itu. Nah, di sini kemudian kenapa alasannya Abi memberi nama Muhammad Salman Al-Farisi itu hadapan Nabi. Yang pertama, Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat yang dulunya senantiasa mencari kebenaran dengan melalui proses berpikir, mencari kebenaran dengan melihat apa-apa yang ada di sekelilingnya untuk kemudian mendapatkan satu jawaban, hingga akidah itu dipeluk dengan kuat, dengan erat, dan menghujam di dadanya, tidak gampang tergadaikan dengan yang lain. Itu harapan yang pertama. Dan harapan yang kedua, kenapa Abi kasih Muhammad Salman Al-Farisi? Karena harapan Abi menjadi seorang yang memberikan ide yang brilian, uslub yang strategis untuk menolong agama Allah. Dan yang ketiga, kebetulan ketika penaklukan Konstantinopel itu pada hari Sabtu kalau tidak lupa 29 Mei 1453. Maka pada saat itu juga sebenarnya Abi lahir tanggal 29 Mei 1982. Dan ini klop sekali. Kenapa Abi menginginkan untuk kemudian memberikan seorang nama kepada anak pertamanya, yakni Muhammad Salman Al-Farisi. Pas hadis yang disampaikan terkait penaklukan Konstantinopel itu waktu perang Ahzab, dan perang Ahzab itu sangat kuat sejarahnya dengan Salman Al-Farisi, pas penaklukannya juga pas hari lahirnya Abi. Nah, ini menjadi kode tersendiri buat Ananda Salman sama Abi, supaya Ananda Salman mengetahui betapa besar harapannya Abi di pundak Ananda Salman. Nah, itulah beberapa alasan yang kemudian kenapa Ananda Salman diberi nama sama Abi Muhammad Salman Al-Farisi. Ya, semoga harapannya Abi bisa menjadi kenyataan, insya Allah, dengan tekad saya dan kesukaan saya untuk mencapai. Amin. Amin. Jadi memang begitu, nak. Kita harus memberikan yang terbaik buat agama ini, karena ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu bisa berupa apapun. Tidak harus nasihat itu langsung memberikan di mimbar-mimbar gitu, enggak. Apa yang kita bisa dengan sikap, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan keputusan, macam-macam nasihat itu. Apa yang kita mampu, maka itu berikanlah kepada umat. Makanya sebelum itu Ananda Salman perlu mengetahui bahwasanya ada satu kalimat yang sangat bagus dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitab Nidamul Islam di bab awal, bab Thoriqul Iman,
beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwasanya yanhadul insanu bima indahu min fikrin. Yanhadul insanu, bangkitnya manusia, bangkitnya Ananda Salman, bangkitnya Abi. Jadi kebangkitan seseorang itu adalah dinilai daripada apa? Min fikri, dari pemikirannya. Dari pemikirannya. Pemikiran terkait apa? Maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah kembali kemudian menyatakan pemikiran dari anil hayati wal kauni wal insani. Anil hayati, kehidupan, wal kauni, dan alam semesta, wal insan, dan manusia. Jadi alam semesta ini hendaklah difikirkan, ditadaburi. Adanya bintang, adanya pergantian siang dan malam, adanya kemudian pergantian musim, adanya tumbuh-tumbuhan, tumbuh dan berkembang, adanya kematian, adanya kehidupan. Maka itu semua adalah menjadi bukti buat kita. Al hayati wal kauni wal insan. Nah, dan juga dia menjadi apa? Menjadi satu mindset bagi kebangkitan umat itu terkait dengan pemikiran-pemikiran yang mendasar antara manusia, kehidupan, dan alam semesta itu. Maka manusia itu dikatakan bangkit ketika dia memahami posisi dia sebagai manusia. Maka kalau sudah posisi dia sebagai manusia, dia akan memiliki rasa lemah dan terbatas. Ketika memiliki rasa lemah dan terbatas, maka manusia itu akan berusaha menutupinya. Dengan apa? Dengan banyak belajar, dengan menerima kebenaran dari manapun dia. Namun dengan hadirnya pemikiran tentang al-kaun wal hayatu wal insanu, itu menjadikan parameter syariah menjadi kebenaran dan kesalahan. Kalau tidak diridhoi Allah, tinggalkan. Kalau diridhoi Allah, jalankan, ambil dari siapapun. Nah ini, kalau orang itu bangkit, maka dia akan senantiasa seperti itu. Sementara status sosial itu tidak dihisab. Kita tidak menjadi orang yang kaya atau orang dia, kita tidak dihisab. Atau kita menjadi orang yang masakin atas kehendak Allah, maka kita juga tidak dihisab. Yang kita dihisab itu apa nak? Ketika kita itu cara mendapatkan kekayaan, apa yang kita lakukan setelah memiliki kekayaan, dan kenapa kita miskin, dan apa yang kita lakukan ketika kita miskin, itu yang akan kemudian dihisab. Nah ini semua akan kemudian menjadikan umat bangkit, baik si kaya, baik si miskin, baik dia itu kurang berpengetahuan ataupun berilmu banyak, kalau dia mampu menguraikan antara manusia, kehidupan, dan alam semesta. Dan apa hubungan daripada ketiganya itu? Hubungan antara ketiganya itu, antara manusia, kehidupan, dan alam semesta terhadap apa-apa tentang kehidupan dan setelah kematian. Maka ini akan mengoptimalkan segala yang diberikan oleh Allah. Pengetahuan yang Ananda Salman miliki sekarang akan dimintai pertanggungjawaban. Status Mat Salman, Ananda Salman juga akan dimintai pertanggungjawaban. Status sebagai anak nanti berarti ada syariah birrul walidaini, termasuk Abi juga sama Ananda Salman punya hukum tersendiri bagaimana mendidik anak supaya mengenal Allah, supaya mengenal Islam, supaya memegang teguh ajaran Islam. Nah itu yang kemudian menjadi titik sangat penting daripada diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan Abi berharap Ananda Salman Al-Farisi tetap istiqomah dengan kondisi kita apapun. Nah, tidak ada dihisab kita. Posisi kita sekarang tidak dihisab, tapi apa yang kita lakukan terhadap kondisi kita inilah yang akan dihisab. Kalau Ananda Salman kurang berpengetahuan, maka tidak dihisab. Tapi apakah diam dan menolak kebenaran, ataukah terus belajar dan menerima kebenaran, itu yang menjadi hisab kita. Paham ya? Ya. Baik, mungkin itu, dan semoga bisa bermanfaat dari MT Al Muhajirin Laren Lamongan. Itulah bincang kami dengan Ananda Salman Al Farisi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واتقوا الله لعلكم تفلحون